Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, dilindungi, dimudahkan segala rizki, dan diberikan keselamatan di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula saya doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Semoga oleh Allah diberikan kesabaran, diberikan kemenangan. Dan yang sudah meninggal dunia Allah sambut sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Sebaiknya doa ini diaminkan karena saya sedang dekat dengan langit ini. Maksud saya bukan saya orang wali ya, tapi saya sedang berada di atas ini di atas. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hal yang mewajibkan mandi yang kedua, yaitu adalah keluar mani. Meskipun hanya sedikit, baik dalam keadaan tidur atau terjaga, baik karena syahwat atau tidak, baik sebab jima atau sebab lainnya, baik keluar berupa air mani atau berupa darah, atau berupa lainnya, bahkan keluar dengan cara yang lumrah atau tidak, itu tidak menjadi ukuran. Semuanya mewajibkan mandi kecuali keluar mani karena penyakit. Misalnya kecelakaan, terus ada tulang ekornya yang pecah, sehingga mani selalu keluar tanpa bisa dikontrol. Kalau seperti itu, tidak wajib mandi. Keluar mani yang mewajibkan mandi ini, kalau bagi perempuan yang bukan perawan, yaitu ketika sudah sampai pada tempat yang wajib dibasuh ketika cebok. Dan bagi perempuan yang masih perawan, yaitu ketika sudah keluar ke bibir kemaluan. Dan bagi laki-laki, yaitu ketika air mani sudah keluar dari lubangnya, bukan ketika inzal kita langsung wajib mandi. Kan kalau kita mau keluar mani atau keluar kencing, itu sudah terasa sejak dari atas, dari di bawah perut ini, sejak inzal. Lalu terus mengalir sampai betul-betul keluar melalui lubang kemaluan kita. Jadi kalau misalnya merasa air mani akan keluar, tapi sebelum sampai keluar zakarnya dipegang dengan kencang, sehingga air mani tidak bisa keluar, maka tidak wajib mandi. Bahkan kalau kejadian itu terjadi dalam sholat, maka sholatnya sah dan tidak wajib qadha. Akan tetapi kalau itu terjadi pada anak yang belum baligh, maka itu menjadi tanda kebaligannya, meskipun tidak sampai keluar, karena diikat misalnya. Kenapa? Karena dalam bab ini, bab baligh ini, ukurannya yaitu ketika air mani sudah sampai di selang zakar, di selangnya, meskipun tidak sampai keluar karena diikat misalnya. Adapun bagi orang banci yang khunsal muskil ya, yang maksud saya yang punya dua kelamin yang sama-sama aktif, mereka baru wajib mandi kalau kedua kelamin keluar secara bersamaan. Nah, sekarang bagaimana kita tahu yang keluar itu mani? Ada tandanya ada 3, tapi tanda ini cukup terlihat satu saja ya, tidak harus tiga-tiganya ada semua. Yang pertama itu muncrat, yang kedua enak, dan yang ketiga baunya khas. Biasanya aromanya sama dengan adonan roti kalau sedang basah. Dan kalau sudah mulai kering biasanya baunya mirip itu putih-putihnya telur yang masih mentah itu. Nah, tanda-tanda ini tidak ada bedanya bagi laki-laki dan perempuan. Kecuali menurut Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa tanda keluar mani pada perempuan itu hanya satu, yaitu enak. Atau menurut pendapatnya Imam Ibnu Shalah yang mengatakan bahwa tanda keluar maninya perempuan itu hanya 2, yaitu enak dan aromanya yang khas. Jadi kesimpulannya, cuma satu tanda yang tidak terjadi perbedaan pendapat, yaitu enak. Dan saya tidak pernah mendengar ada orang keluar mani itu tidak enak. Semuanya bilang enak. Orang keluar saat tidur saja itu masih terasa enaknya dalam mimpi, apalagi dalam keadaan terjaga ya. Tapi sekali lagi, tanda-tanda itu tidak harus ada semua, cukup salah satunya saja itu sudah cukup mewajibkan mandi. Sekarang, kalau ada orang ragu apakah yang keluar itu mani atau wadi, bagaimana? Boleh memilih. Boleh pilih mani lalu mandi besar, atau pilih wadi lalu kita sucikan tanpa mandi sebagaimana kita mensucikan air seni, kencing ya. Dan kita boleh mengubah pilihan kita. Misalnya tadi sudah pilih wadi, lalu cebok, wudhu, dan sholat zuhur. Lalu setelah asar kita mau ganti pilihan karena lebih condong pada mani misalnya. Lalu kita mandi dan sholat asar. Itu boleh. Dan tidak wajib mengqadha sholat zuhurnya.
Kenapa bisa begitu? Karena kedua pilihan itu hanya berupa sangkaan saja, tidak ada yang diyakini. Tetapi kalau sudah ada pilihan yang diyakini, ya wajib memilih yang diyakini. Kalau ternyata pilihan kita salah, sementara saya sudah melaksanakan sholat dengan pilihan itu, maka wajib mengganti pilihannya dan wajib mengkodok sholatnya. Karena sudah ada yang diyakini. Sekarang ada masalah. Seorang istri keluar mani lagi setelah mandi wajib, setelah berhubungannya. Bagaimana hukumnya? Jika waktu berhubungan badan si istri itu tidak orgasme, maka tidak wajib mandi lagi karena yakin itu bukan maninya sendiri, melainkan maninya suami. Tetapi wudhunya batal karena sudah keluar sesuatu dari kubul. Itu kan termasuk yang membatalkan wudhu. Tetapi jika waktu berhubungan si istri juga orgasme, maka wajib mandi lagi karena itu merupakan maninya sendiri yang mungkin belum tuntas keluar. Begitu ya. Lanjut pada hal yang ketiga yang mewajibkan mandi, yaitu haid dan nifas. Ini tidak perlu saya jelaskan di sini ya, karena penjelasannya sangat panjang ini. Bahkan kalau di pondok saya itu penjelasan mengenai darah ini punya kitab khusus yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Dan penjelasannya lumayan jelimet ya. Jadi mungkin di lain kesempatan saya akan datangkan narasumber khusus yang akan menjelaskan tentang masalah darah haid, nifas, istihadah dengan semua pembagiannya ya, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.